Peristiwa di Taman Eden itu merupakan penyerangan iblis kepada manusia. Jadi bukan sebuah peristiwa sederhana di mana seekor ular sedang melingkar di sebuah dahan, lalu seorang perempuan menghampirinya, mereka lihat-lihatan dan disitulah mereka mulai berinteraksi. Kejadian 2 ayat 1 dan 3. Di sini dituliskan bahwa Musa belum menulis kata Yahweh Elohim. Saya mau bacakan ayat 1 sampai 3 dalam terjemahan IMB. Demikianlah langit dan bumi dan segala isinya telah diselesaikan. Pada hari ketujuh Elohim menyelesaikan pekerjaannya, dan pada hari ketujuh dia beristirahat dari seluruh pekerjaan yang telah dia lakukan. Lalu Elohim memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itu dia beristirahat dari semua pekerjaan penciptaan yang telah dia lakukan. Jadi dari ayat 1 sampai ayat 3, Musa yang menuliskan kitab Kejadian tidak menulis kata Yahweh Elohim. Dia hanya menulis kata Elohim saja sebagai Tuhan. Dan penulisanlah Yahweh Elohim dimulai pada Kejadian 2 ayat yang keempat. Saya bacakan dari terjemahan IMB. Inilah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Yahweh Elohim menjadikan bumi dan langit. Ayat 4 ini adalah pertama kali dituliskan Yahweh Elohim. Dari Kejadian 1 sampai Kejadian 2 ayat 3 sampai ketiga tidak ada nama Yahweh. Namun ayat 4 pertama kalinya dituliskan nama Yahweh Elohim. Kejadian 2 ayat 7 dari terjemahan IMB. Dan Yahweh Elohim membentuk manusia dari debu tanah. Lalu dia menghembuskan nafas kehidupan ke dalam lubang hidungnya, dan manusia itu menjadi makhluk hidup. Tetapi dalam Kejadian 3 ayat 1, di sini punya cerita yang berbeda. Ayat 1 dituliskan, adapun ular itu cerdik lebih daripada segala binatang liar di padang yang telah dijadikan oleh Yahweh Elohim. Dan ia berkata kepada wanita itu, benarkah Elohim berfirman bahwa kamu tidak boleh makan dari semua pohon di taman ini? Kejadian 31 ayat 1 ini, lihat ada perbedaan. Penulisan tentang Yahweh Elohim. Namun si ular itu berkata pada wanita itu, benarkah Elohim? Dia menghilangkan kata Yahweh. Seolah-olah dia berkata, kamu gak perlu hidup di bawah otoritas Tuhan. Kamu gak perlu punya hubungan yang mesra, yang intim, yang dekat, yang melekat kepada Tuhan. Disinilah poinnya, di mana Yahweh dihilangkan dalam hidup kita. Iblis juga menargetkan kamu lebih baik punya Tuhan yang dalam arti umum, namun tidak boleh punya Tuhan dalam arti yang sangat pribadi dan secara khusus. Itulah yang dilakukan oleh si ular kepada si perempuan itu. Jadi topik pembahasan kita adalah penyerangan iblis di Taman Eden.